Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Maulina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia. Di sini sumber daya alam diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu berdasarkan jenis, potensi, dan sifatnya. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya, jumlahnya terbatas dan sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin untuk mengembalikannya. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Yang kedua, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini artinya dapat dibuat atau dipulihkan. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak akan habis, yaitu sumber daya alam yang selamanya akan ada di bumi. Contohnya, air, udara, dan matahari. Baiklah, nama saya Nabila Agusti Wijaya Syafira. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Saya akan membahas tentang sumber daya alam berdasarkan potensi. Yang pertama itu ada sumber daya alam materi. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya itu seperti batu, emas, kayu, besi, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Contohnya itu kayak batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan energi matahari. Yang ketiga itu ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat kehidupan. Contohnya itu kayak area tanah atau daratan dan ruang angkasa. Baiklah, selanjutnya itu tentang sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu sumber daya non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam itu disebut dengan sumber daya fisik, yang dimana sumber daya alam ini berupa benda-benda mati. Contohnya itu seperti bahan tambang, tanah, air, kincir angin. Dan yang kedua itu ada sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam ini berupa makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Rahmah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tentang sumber daya kelautan. Sumber daya laut adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yang mencakup kehidupan di laut, flora dan fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut. Mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai, dataran tinggi, dan daerah muara yang luas. Jenis-jenis sumber daya laut yaitu: yang pertama, sumber daya dapat pulih, sumber daya tidak dapat pulih, jasa-jasa lingkungan kelautan. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya laut. Yang pertama sebagai sumber mineral, yang kedua sebagai sumber daya nabati. Kehidupan di laut dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, plankton, nekton, dan betos. Selanjutnya tentang pelestarian sumber daya alam.
Pelestarian sumber daya alam merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk mengawetkan atau melestarikan sumber daya alam agar tetap lestari keberadaannya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia perlu mendasarkan pada prinsip ekofisiensi. Prinsip ini artinya tidak merusak ekosistem karena pengambilannya secara efisien dan memikirkan keberlanjutan sumber daya manusia. Teknik pengelolaan sumber daya alam sangat tergantung dari jenis sumber daya alamnya. Beberapa teknik konservasi sumber daya alam antara lain konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazil. Saya di sini akan menjelaskan manfaat dan sumber daya tambang itu sendiri. Nah, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan lautan serta isi yang sangat memadai. Tidak perlu diragukan lagi kalau untuk Indonesia. Itulah keistimewaan bagi kita Indonesia yang memiliki sumber daya dan potensial yang sangat luar biasa. Tidak perlu diragukan lagi karena tambang di Indonesia sudah mulai menjadi yang terbaik di kancah dunia. Nah, jadi karena Indonesia menjadi yang terbaik dalam memiliki tambang di kancah dunia, dan Indonesia juga banyak mengekspor tambang-tambang tersebut ke luar negeri. Dan hingga saat ini yang dimiliki oleh Indonesia tambang. Nah, manfaat tambang emas yang ada di Indonesia yang pertama sekali adalah minyak bumi dan gas alam. Sumber daya tambang yang pertama adalah minyak bumi dan gas alam, merupakan contoh sumber daya alam yang saat ini keberadaannya semakin sulit untuk ditemukan. Nah, adapun sumber daya tambang di Indonesia yang hingga saat ini masih ada dan tidak dapat diperbaharui adalah yang pertama sekali minyak bumi dan gas. Sumber daya tambang yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi merupakan contoh sumber daya alam yang saat ini keberadaannya sangat sulit untuk ditemukan dan tidak dapat diperbarui. Hal itu karena proses pembentukan minyak bumi ini yang membutuhkan kurun waktu yang sangat lama. Minyak bumi dan gas yang merupakan sumber daya alam dalam perindustrian, transportasi rumah tangga ini semakin lama semakin menipis. Maka dari itu perlu untuk kita jaga kelestariannya. Di Indonesia minyak bumi dihasilkan dapat dikatakan dalam kondisi yang sangat baik karena setidaknya potensi minyak bumi di Indonesia berkisar 4,3 barrel. Adapun wilayah Indonesia yang dijadikan sebagai tambang minyak bumi antara lain adalah Lok Semawe, Muara Enim, Majalengka, Cilacap, Amuntai, dan Sorong. Selanjutnya adalah batu bara. Nah, yang kedua adalah batu bara. Batu bara yang merupakan hasil tambang ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama dalam pembangkit listrik, tenaga uap perindustrian, serta peleburan biji logam. Nah, proses pembentukan batu bara ini juga menekan waktu yang lama, hampir sama dengan proses pembentukan minyak bumi tersebut. Di Indonesia sendiri hasil tambang batu bara mencapai 246 juta ton dengan suku cadang hanya 0,5%. Adapun wilayah yang menghasilkan batu bara antara lain adalah Tanjung Enim, Sungai Berawai, dan Sumatera Barat. Nah, yang ketiga adalah timah. Biji timah merupakan hasil dari pelapukan batuan granit. Biasanya timah digunakan untuk pembuatan kaleng, pelapis besi, dan tub. Akan tetapi biji timah yang diolah lebih lanjut menjadi logam. Timah ini biasanya digunakan sebagai pembungkus permen rokok, coklat, dan sebagainya. Karena logam timah tersebut tipis menyerupai kertas timah. Di Indonesia sendiri hasil timahnya menduduki peringkat 4 di dunia dengan persentase suku cadangnya 8,1% dari jumlah cadangan timah di dunia. Adapun wilayah Indonesia yang menghasilkan timah antara lain adalah Pulau Bangka, Dataran Riau, dan Pulau Katimun dan Manggarai, Belitung. Nah, yang keempat adalah emas. Emas di Indonesia memiliki suku cadang 2,3% dari jumlah keseluruhan cadangan emas di dunia. Sedangkan produksi hasil emas di Indonesia sendiri memiliki presentasi 6,7% sehingga berada di posisi ke-6 dunia. Emas ini biasanya dimanfaatkan untuk dibuat perhiasan dan aksesoris lainnya. Adapun wilayah di Indonesia yang menghasilkan emas antara lain di Melaboh, Aceh, Bengkalis, Sumatera, Logas, Riau, dan Cikotok, Jawa Barat. Dan yang kelima adalah tembaga.
Tembaga merupakan tambang yang digunakan dalam bidang kelistrikan. Hal ini karena tembaga memiliki sifat penghantar listrik yang sangat baik. Akan tetapi, tembaga juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kuningan, pipa air, industri, konstruksi, dan lain sebagainya. Adapun suku cadang tembaga di Indonesia adalah 4,1% dari jumlah suku cadang tembaga di dunia dan memiliki presentasi 10,4% sebagai penghasil tambang tertinggi. Adapun pertambangan tembaga ini terpusat di Papua, akan tetapi ada beberapa daerah yang juga menghasilkan tambang tembaga seperti di Cikotok, Jawa Barat dan Tirtamaya, Jawa Tengah. Terima kasih. Nah, yang keenam adalah mangan dan yang ketujuh adalah nikel. Nah, yang keenam mangan merupakan tembaga yang berupa logam hitam yang biasanya digunakan dalam pembuatan batu baterai untuk campuran besa pada pembentukan baja. Nah, keramik dan lain sebagainya. Adapun wilayah Indonesia yang menghasilkan tambang mangan di antaranya Tasikmalaya, Kiripan, dan Martapura. Yang ketujuh, nikel. Nikel merupakan logam yang dimiliki warna putih sedikit kelabu, bahannya keras dan tidak cepat berkarat. Nikel ini dapat dicampur dengan besi agar mutunya lebih baik, atau bisa dengan logam lain seperti tembaga dalam pembuatan kuningan atau perunggu. Tidak hanya itu saja, nikel ini juga dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembentukan uang logam. Adapun persentase hasil nikel di Indonesia adalah 8,6%. Serta memiliki suku cadang sebesar 2,9%. Adapun daerah-daerah yang menghasilkan nikel di Indonesia diantaranya Bengkalis di Sumatera, Cikotok di Jawa Barat, Melaboh di Aceh, Rejang Lebong di Bengkulu, dan Logas di Riau. Yang kedelapan adalah intan, merupakan hasil tambang yang struktur batuannya paling keras. Dalam bidang pertambangan, intan biasanya digunakan untuk mata bor. Akan tetapi, sering berjalannya waktu saat ini intan dijadikan sebagai batu permata karena keindahannya agar menjadi intan permata. Maka intan yang ditambang tersebut digosok terlebih dahulu. Adapun daerah yang memiliki intan terbesar di Indonesia adalah Martapura di Kalimantan. Nah, yang ke-9 adalah batu gamping atau sering disebut sebagai batu kapur, merupakan sumber daya tambang yang biasanya digunakan dalam industri bangunan. Biasanya, batu gamping dijadikan sebagai bahan utama pembuatan semen, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai pupuk bagi tanah yang kurang akan zat kapur. Pengambilan batu kapur sendiri dilakukan dengan cara digali di sekitar Bukit Kapur yang ada. Adapun wilayah Indonesia yang terdapat tambang batu kapur diantaranya di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Selatan Bali, dan Irian Jaya Selatan. Nah, yang ke-10 adalah batu pualam. Batu pualam merupakan batu marmer yang berasal dari batuan kapur yang dibuat akibat suhu serta tekanan yang tinggi. Biasanya, marmer ini digunakan dalam bahan pembuatan keramik serta dinding bangunan. Akan tetapi ada di beberapa daerah yang menjadikan batuan marmer ini sebagai hasil seni ukir. Adapun wilayah di Indonesia yang menghasilkan batu marmer diantaranya adalah di Trenggalek, Tulung Agung, serta Banjarnegara. Nah, yang ke-11 dan yang terakhir adalah bauksit, merupakan salah satu biji aluminium. Adapun manfaat dari bauksit ini diantaranya adalah untuk pembuatan badan pesawat terbang, peralatan dapur, kapal, dan lain sebagainya. Bauksit didapatkan dari lumpur yang basah, kemudian dibersihkan sampai lumpur tersebut tidak menempel. Bauksit ini juga menjadi bahan tambang yang diekspor ke negara lain seperti Jepang. Adapun wilayah Indonesia yang menghasilkan tambang bauksit diantaranya adalah Pulau Bintang dan Pulau Koyang. Terima kasih, itulah 11 sumber daya tambang yang ada di Indonesia yang tidak dapat diperbarui. Nah, semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan sumber daya alam, energi, dan contohnya. Nah, kekayaan alam Indonesia yang cukup beragam ini, hasil buminya juga banyak, sehingga tidak mengherankan apabila banyak energi dari alam yang dimanfaatkan dalam kesehariannya. Sumber daya alam energi yang merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang diambil dari energi alam. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga angin yang memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan kincir agar menghasilkan listrik.
sehingga pasokan listrik tetap ada. Adapun pembagian sumber daya alam yang energi yang sangat ini banyak ditemui adalah sumber daya alam energi konvensional dan sumber daya alam energi terbarukan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, sumber daya alam energi konvensional. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari alam yang saat ini dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Adapun yang termasuk dalam sumber daya ini adalah seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam energi terbarukan. Sumber daya alam energi terbarukan merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang tidak terbatas dan memiliki banyak suku cadang, dan adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah energi angin, energi matahari, geotermal, dan aliran air atau sungai. Aliran air atau sungai dapat ditemukan di sekitar kita. Pemanfaatan aliran air ini salah satunya adalah dapat dijadikan sebagai energi penggerak kincir untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Al-Fatah, NIM saya 19040539. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang sumber daya lahan dan sumber daya hutan. Nah, yang pertama saya akan membahas dulu definisi mengenai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam sendiri merupakan sumber daya yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Nah, sedangkan arti lahan sendiri itu merupakan lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi yang dapat mempengaruhi lahan ataupun tempat itu. Nah, kalau untuk pengertian sumber daya lahan itu merupakan sumber daya yang sangat penting yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam definisi lahan sendiri itu bisa dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan juga lahan industri dan lain-lain. Nah, penggunaan lahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lahan pertanian dan lahan non pertanian. Nah, di lahan pertanian biasanya mereka memanfaatkannya sebagai tempat bercocok tanam untuk ya menambah nilai ekonomi gitu. Nah, sedangkan yang non lahan tadi itu biasanya dialihfungsikan menjadi kayak menjadi seperti industri pabrik, industri lainnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri luas lahan itu sekitar 192 juta hektar. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sumber daya hutan. Nah, sebelum saya membahas sumber daya hutan, saya akan membahas definisi mengenai hutan. Nah, hutan merupakan suatu wilayah yang di dalamnya mengandung pohon-pohon dan juga tumbuhan-tumbuhan serta hewan-hewan yang ada di dalamnya. Nah, untuk sumber daya hutan sendiri itu merupakan sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, semisalnya biasanya manusia memanfaatkan hutan untuk seperti kayu, yang kayu tersebut bisa dijadikan sebagai bentuk ya bisa dibuat untuk rumah dan lain-lain. Nah, untuk jenis hutannya sendiri itu ada 5 jenis. Yang pertama itu hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan satu lagi hutan produksi. Nah, fungsi hutan sendiri itu dia ada beberapa macam. Nah, salah satunya itu adalah untuk menghisap karbon CO2 tentunya, dan mengurangi emisi karbon dan juga penghasil O2 atau oksigen. Nah, namun untuk saat ini hutan di Indonesia tidak dikelola dengan baik karena kurangnya pengetahuan atau minimnya pengetahuan mengenai manajemen sumber daya lahan hutan, sehingga hutan-hutan kita di Indonesia menjadi rusak. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.